kabarnya Pak Didin? Alhamdulillah hari ini baik Bu Riana. Bu Riana bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bapak. Ini kita sudah lama ya Bapak tidak bertemu ya? Iya, sudah hampir 2 bulan. 2 bulan ya? Bertemu. Luar biasa, tapi tetap semangat ya Pak insya Allah. Allah. Insya Allah semangat. Ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Didi, insya Allah program kita kan sudah kurang sepertiga lagi ya Pak. Harapannya kita tetap bisa semangat sampai akhir program. Amin, 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 Lebih amin. baik lagi kalau semangatnya lebih tambah lagi. Oke. Baik Bapak, kemarin di modul 2.3 Bapak sudah belajar tentang supervisi akademik ya Bapak. Tuh. Dan Bapak juga sudah melakukan untuk aksi nyatanya ya Pak. Ya. Pada kesempatan kali ini di PI ke-4 kita akan melaksanakan supervisi akademik bersama dengan saya. Kita pertajam lagi apa yang sudah Bapak peroleh di modul 2.3, kita pelajari lagi, kita asah lagi, harapannya nanti bisa lancar untuk melakukan supervisi akademik. Nanti ya Bapak Nggih? Siap Bu. Sebelumnya, jadi fokus pendampingan kita nanti adalah observasi kelas nih Bapak, untuk melihat penerapan dari modul budaya positif, kemudian pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Oke, saya apresiasi Bapak, kemarin Bapak sudah mengirimkan modul ajar kepada saya ucapkan terima kasih banyak ya Pak. Siap Bu. Mohon maaf agak telat ngirim. Bukan masalah. Saya tahu kesibukan Bapak Ibu semuanya luar biasa. Untuk tema pendampingannya evaluasi dan pengembangan proses pembelajaran Bapak. Kemarin saya sudah lihat untuk modulnya, ya sudah sesuai, Bapak sudah masukkan untuk pembelajaran berdiferensiasi, kemudian budaya positif dan juga sosial emosional. Ya. Nanti nih Bapak, pada kesempatan kali ini sama kita akan melaksanakan 3 sesi, yaitu pra-observasi. Nanti kita berdua sama saja kita ngobrol bawah, kemudian kita observasi di kelas nih Bapak. Siap. Saya mohon izin untuk bersama Bapak nanti di kelas, melihat kelas Bapak. Kemudian yang terakhir nanti kita akan melaksanakan pas-pas donasi. Siap ya Pak Didi? Siap Bu Riana. Oke, sampai lawan, Baik Bapak, untuk hari ini nanti kan Bapak mengampu BK nih Bapak. Betul? Ya. Jadi kalau biasanya kan di kudu mapel itu ada tema, ada topik. Nah untuk BK sendiri, kiranya nanti Bapak ingin mengambil topik apa ya? Kalau di topiknya saya di kematangan emosional. Ya, kematangan emosional. Untuk anak-anak kelas 9 di sekolah kami. Oke. Untuk itu Bapak, tentunya sebelumnya Bapak sudah melaksanakan itu nih Pak, analisis diagnostis kognitif dan non kognitif terkait kebutuhan belajar peserta didik. Iya, sudah ya. Harapannya modul ajar atau apa Bapak kemarin? RPL. RPL, RPL agak berbeda. Agak sedikit berbeda nih Iya. Pak. Rencana apa Pak? Rencana Layanan. 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 Oke. Harapannya rencana layanan yang Bapak berikan itu sudah sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Oke Pak. Baik Bapak, untuk tujuan pembelajarannya hari ini Bapak mau Pak? Kalau untuk tujuan sesuai dengan RPP ini Bu Riana itu yang peserta didik dapat merumuskan ada 2 Bu Riana, jadi ada tujuan umum kemudian tujuan khusus. Yang umum nanti peserta didik dapat merumuskan dampak positif dan negatif bermain tentang gadget. Kemudian tujuan khususnya ada 3, peserta didik dapat menyimpulkan pengertian dan fungsi dari gadget. Kemudian peserta didik dapat mengklarifikasi apa yang menjadi dampak positif dan apa yang menjadi dampak negatif. Yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan langkah-langkah bijak dalam menggunakan gadget. Jadi setelah menganalisis mengklasifikasikan dampak positif dan negatif, kemudian istilahnya langkah selanjutnya ya Bapak ya, terkait tentang bijak dalam menggunakan gadget. Wah, temanya sangat menarik tentunya Bapak untuk anak-anak, apalagi anak SMP ya Bapak. Yang sekarang lagi gadget maraknya, apalagi kok SMP Bapak, SD saja semua anak sepertinya sudah mempunyai gadget pribadi gitu.
gitu kan. Kalau umpamanya ilmu tentang manajemen gadget dan sebagainya tidak kita sampaikan, buat takutnya nanti ya dampak negatifnya yang diterima oleh anak-anak ini, Pak. Baik Bapak, untuk itu tujuan pembelajaran nih Bapak ya. Kalau untuk area pengembangan, rencananya Bapak ingin mengembangkan area apa untuk anak sendiri? Kalau saya yang pertama Bu Liana, itu anak agar terlihat aktif di dalam, nanti kan kita kemas untuk diskusi kelompok, ada kegiatan diskusi. Jadi dalam diskusi nanti agar anak bisa aktif, karena dalam diskusi itu ada nanti anak bisa berlatih untuk menyampaikan ide atau pendapatnya, kemudian juga bisa ada nilai menghargai pendapat orang lain, kemudian di situ ada juga nilai kerjasama dengan teman-teman. Jadi yang ingin saya kembangkan itu ketika nanti di diskusi kelompok. Kemudian yang kedua, apakah nanti pembelajaran yang kami sampaikan atau saya sampaikan ke anak-anak itu diferensiasinya sudah muncul. Jadi mulai dari diferensi konten, kemudian produk dan proses dan sebagainya, nanti saya harapkan nanti sudah muncul di ketika ya Bapak ya. Oke, luar biasa. Berarti untuk pengembangan area untuk anak-anak kita nanti mengembangkan sikapnya ya Bapak ya, sikap dan karakternya ya. Kemudian untuk Bapak sendiri, Bapak merencanakan pengembangan untuk Bapak itu pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian Bapak inputkan budaya positif dan keterampilan emosional. Baik Bapak, tadi kan Bapak sudah menentukan tujuan, kemudian menentukan area pengembangan yang Bapak tidak capai. Kemudian kira-kira strategi pemalang yang sudah Bapak persiapkan agar tujuan itu bisa terlaksana dengan baik. Tentunya perencanaan harus kita siapkan. Yang pertama adalah menyiapkan media untuk anak-anak yang menarik, karena dengan media yang menarik saya harapkan anak-anak akan antusias sehingga bisa fokus, tidak kemana-mana. Kemudian strateginya juga membentuk kelompok berdasarkan gaya belajar yang sudah kita laksanakan kemarin asesmennya ya. Kemudian penyesuaian bahan ajar sesuai dengan gaya belajarnya. Jadi media yang saya nanti tampilkan ke anak-anak itu mengakomodasi semua gaya belajar. Tiga gaya belajar itu ya Pak? Ya, jadi kalau boleh tahu seperti apa nih Bapak ini medianya? Nanti akan ada video, kemudian dari video itu nanti anak yang gaya belajarnya otomatis ada suaranya di situ, nanti juga akan bisa di situ. Kemudian ada yang gambar, visualnya ada, video, kemudian ada juga yang nanti anak itu juga bekerja, bertugas, sehingga nanti apa yang kita sampaikan di video disimak oleh anak, kemudian kita berikan tugas kepada anak, nilai-nilai apa yang kami dapatkan, kemudian apa langkah bijak sesuai dengan video yang kamu lihat nanti dalam keseharian kalian, nanti bisa diterapkan dalam melihat video. Jadi kurang lebih seperti itu Bu Liana. Luar biasa Bapak, Bapak sudah menyiapkan strategi baik itu dalam bentuk medianya, kemudian dalam ajarnya, kemudian pengelompokannya tadi juga sudah disesuaikan dengan gaya belajarnya Bapak ya. Siap. Harapannya nanti dengan strategi-strategi yang sudah Bapak persiapkan dengan sangat baik, nanti akan bisa mewujudkan tujuan pembelajaran. Ya Pak. Amin. Untuk keyakinan Bapak, kiranya Bapak seberapa yakin sih untuk tujuan pembelajarannya nanti bisa tercapai Bapak? Kalau kita harus optimis Bu Riana, jadi ya kalau yakin ya kita harus 99% yakin. 9,999% nih Pak. Oke Bapak, luar biasa Pak Didin. Nanti coba kita terapkan kita lihat tadi kita sudah berbincang-bincang terkait rencana observasinya. Nanti coba kita akan lihat ya Bapak. Siap. Strategi yang apik yang sudah Bapak rancang, semoga bisa tercapai tujuan dengan sangat baik.
Itu ya Pak G. Siap. Baik, Ya. demikian untuk observasinya. Untuk media bahan ajar, insya Allah Bapak sudah siapkan ya. Insya Allah sudah. Berarti nanti kita tinggal masuk kelas nih Bapak G. Siap. Oke, monggo Pak Didin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Sakit. Saya itu kalau tidak masuk dua, karena karbohidrat, pikiran saya kemana-mana. Itu udah sakit atau malah bulan. Beda kita saya pada anak kalau sakit ya mudah-mudahan segera diberi kesembuhan. Kalau memang sedang mengalami urusan atau kepentingan segera diberi kemudahan dan kelancaran. Untuk selanjutnya kita akan melaksanakan apa? Bacanya gimana? Teacher? Ice breathing. Kita kandang ini bimbing namanya seperti. Ice breathingnya sederhana, sambung kalimat menggunakan kata benda. Contoh, bangku. Saya menyebutkan bangku. Terus sito. Itu kursi itu kan kata, kalimat, bangku. Bangku saya bersihkan menggunakan apa? Amplas. Jadi kata benda yang terakhir yaitu amplas. Nanti dilanjutkan oleh sebelahnya kalimat, bukan kata. Paham? Kata benda. Nanti dimulai dari depan ya. Terus geser. Ini saya menyebutkan kata, kamu buat sebuah kalimat dengan kata itu diakhiri dengan kata benda. Paham? Kata benda. Paham? Berarti kalimat terakhir, kata terakhir ayo, buku saya pinjam orang. Ayo, bermain. Kalimat terakhir, ayo, cepat buat lagi. Boleh. Bunga. Ya. Pot. Balik bunganya. Balik foto ya. Ayo. Jadi apa? Terus. Kalau dia bicara di Oh, sudah. Ayo. Meja. Udah, katanya mah. Kalimat terakhirnya benda. bisa saya bersihkan. Benda ya. Bisa saya sendiri menggunakan sabun. Sabun. Tempat sabun. Oke. Ulangi lagi. Iya, karena tadi masih
Itu ini sing asli. Kalimat pertama. Sepeda. Di sepedanya kita Jadi ayo. Motor yang keras. Nah ini. Ayo. Motor. Jangan pikir otaknya ayo. Motor saya. Kunci. menghidupkan sepeda. Oh, Sepeda motor. motornya tidak boleh mati. Kunci untuk membuka Rumah apa pintu? itu. Nah, itu Itu digunakan untuk masuk dalam rumah. Rumahnya. rumah. Rumah itu tempat tempat menaruh. Rumah rompi ini rumah. HP. HP. Ayo Zayu. Toko. Riko. Toko. Boleh ya toko ayo. Dari semuanya. Kayu. Kayu saya buat membangun istana. Membangun hotel. Resort. Membuat kursi. Oke. Kursi. Karena suasana jam-jam rawan, kenapa kita laksanakan apa? Guys, agar kalian tidak ngantuk. Konsentrasi tetap terjaga. Sekarang pertanyaan singkat dijawab dengan satu kata. Ketika mendengar kata gadget, apa yang terlintas di pikiran kalian? Main game. Nonton video. Internet. Musikan. Terus gadget. Sudah lah. Nanti dulu. Ya. Apa lagi? Gadget. Ada yang bilang ini? Oke, semuanya jawaban betul. Tapi kita lebih dalam lagi, apa itu yang dimaksud dengan gadget? Sebelum itu nanti kegiatan kita hari ini ada tujuannya. Tujuannya apa? Tujuan layannya apa? Kalian atau peserta didik dapat merumuskan dampak dari positif dan negatif dari sebuah gadget, atau yang sering kita pegang atau kita bawa dari gadget itu adalah salah satunya adalah HP. Kemudian tujuan khususnya kalian peserta didik dapat menyimpulkan pengertian dari gadget, kemudian mengklarifikasi dampak positif, dampak negatif, kemudian dapat menerapkan langkah-langkah bijak dalam menggunakan gadget. Kegiatan kita nanti akan melaksanakan 2 jam pelajaran. Tapi kalau hari ini nanti 1 jam, nanti dilanjutkan lagi minggu depan. Kemudian untuk kegiatannya nanti belajar mandiri, kemudian diskusi kelompok. Nanti akan saya buat kelompok sesuai dengan asesmen yang kemarin pernah saya laksanakan terkait dengan gaya belajar kalian. Kemudian selanjutnya kesepakatan kelas aktif dalam semua kegiatan. Jadi semuanya nanti terlibat aktif. Kayaknya sing menengah, kayaknya sing ngantuk, kayaknya sing gemedil. Jadi aktif mengikuti kegiatan, entah itu diskusi, entah itu nanti tanya jawab, semuanya aktif.
Kemudian menghargai pendapat orang lain. Jadi nanti ketika kalian diskusi nanti ada teman kalian yang menyampaikan hasil diskusinya, kalian menghargai. Jadi tidak boleh supaya kurang api, tidak boleh seperti itu. Kemudian disiplin, kemudian menjaga kebersihan. Lihat sampah di bawah, enak sampah yang kurang, diambil kalau ada, nanti dibuang di tempat sampah. Kemudian musyawarah mufakat. Jadi setiap keputusan nanti dikomunikasikan, didiskusikan dengan kelompoknya. Tidak boleh ada satu orang yang harus pendapat aja, yang lain keliru. Ini dimusyawarahkan dulu. Kemudian selanjutnya, apakah kalian memiliki gadget? Kemudian apa yang kalian sering lakukan dengan gadget? Misalkan HP. Mau TikTok? Nah, dalam satu hari 24 jam kalian kan punya gadget HP. Yang paling kalian sering lakukan dengan HP itu apa? Satu main game. Main TikTok. Lihat TikTok. Jadi Instagram, TikTok. Berarti semuanya punya TikTok. Bisa positif, bisa negatif nanti. Makanya nanti kita lihat selanjutnya. Riko, apa? Kamu sering TikTok? Lihat atau? Oh iya. Oke. Nanti kita lihat gadget yang sekalian tadi menjawab. Setelah ada kata gadget, apa yang terlintas? Nah, itu arti dari gadget itu. Gadget adalah suatu perangkat atau alat elektronik yang berukuran relatif kecil serta memiliki fungsi khusus dan praktis dalam penggunaannya yang bersifat portable. Apa itu portable? Mudah dibawa, mudah dipindahkan. Sekarang saya tanya, kalau komputer itu masuk gadget nggak? Iya, nggak bohong, tentang berdiri. Nggak masuk di sini, nggak masuk di portable. Kalian harus bisa bedakan. Kalau kamera digital itu masuk gadget nggak? Masuk, karena bisa di. Kalau ini masuk. Kalau mesin cuci? Kulkas? Tidak. Oke, sudah bisa bedakan ya mana yang gadget, mana yang bukan. Contoh, ini sebelum saya sampaikan contoh tadi, saya tanyakan dulu. Ternyata kalau melihat contoh ada smartphone, ada tablet, ada laptop, ada kamera digital. Kemudian selain contoh yang di depan, kalian sebutkan satu saja gadget. Oh, Evan, Televisi apa ini? gadget tadi apa toh? Bisa dipindahkan bersifat portable. Kembali televisi. PSP kecil. Oh, yang kecil. Ya. Coba yang lain. Yang lain? Yang lain? Sing bisa dipindahkan dan bermanfaat bagi kita. Enak, bisa. Yang lain? Pernah mendengar, pernah memakai apa itu? Handphone. Itu salah satunya. Jadi sekali lagi pengertian dari gadget mudah untuk dipindahkan, ya, barang yang mudah dipindahkan dan bermanfaat dan berguna untuk kita. Fungsi, jadi semuanya ada fungsi.
fungsi termasuk gadget sebagai media komunikasi. Berarti gadgetnya berupa kemudian akses informasi. HP bisa untuk mengakses bisa. Media hiburan bisa. Media hiburan apa yang bisa diakses menggunakan HP? Video lucu. Kamu terhibur? Video lucu? Hibur. Produktivitas. Fungsi produktivitas apa? Gambaran. Kamu pernah membuat konten video YouTube? Dari YouTube itu kalian kan bisa mendapatkan cara caranya? Ya? Itu minimal ada subscribe. Bisa nanti kalian mendapatkan uang tiap bulan. Itu jadi kalian produktivitas apa? Buat konten-konten yang positif. Ada dengan apa silakan. Atau membuat tutorial sederhana cara memasak Indomie dan enak. Dan yang lain banyak kan membuat konten itu termasuk produktivitas. Kemudian gaya hidup sekarang dengan 10-20 tahun yang lalu gaya hidupnya beda. Kalau sekarang, kalau dulu nggak pakai HP, nggak punya HP biasa. Kalau sekarang ya jangan bapak ibumu tangisan dengan HP. Ya. Yang penting untuk kegiatan yang positif. Ya, ini sekarang dampak positif menggunakan gadget. Dalam hal ini saya fokuskan ke handphone atau ke HP. Mempermudah komunikasi. Jadi kita komunikasi dengan orang yang di tempat yang jauh. Kalau dulu harus pakai apa? Surat. Sekarang cukup via video call. Kemudian memperluas jaringan. Maksudnya jaringan apa? Jaringan komunitas kalian, sahabat. Di grup WA ada grup-grup. Yang penting grupnya positif. Grup kadang-kadang itu game. Cara game itu TikTok. Nah, kemudian media pembelajaran. Nah, nanti kita gunakan gadget kalian untuk salah satu sarana media pembelajaran. Jadi link yang sudah saya bagikan tadi teman-teman sudah bisa diakses. Nah, nanti salah satunya itu. Kemudian menambah pengaturan, mengakses informasi apa yang terjadi di seperti ini yang lagi terjadi kemarin pemilu. Apa yang terjadi di Jakarta bisa kalian ketahui di Cileng lewat HP. Apa yang terjadi kemarin? Apa? Dan kemarin lagi itu loh, kemarin pemilu siapa hasilnya yang menang? Prabowo. Nah, kan kalian harus ke Surabaya, ke Jakarta cukup ya? Tapi sudah bisa. Kemudian eksistensi diri itu salah satu dampak positif menggunakan gadget. Kemudian selanjutnya dampak negatif, mengganggu perkembangan anak. Seharusnya usia anak-anak itu SD dan kalian itu peralihan ya, itu untuk bermainnya bagaimana? Kumpul dengan teman-teman di lapangan, layon, kemudian yang merupakan bentuk-bentuk fisik, kegiatan fisik. Tapi kalau anak kecil dipegangi HP, dia tidak akan mau bermain dengan teman-temannya. Dulu HP terus main game. Jadi perkembangannya terganggu, secara fisik terganggu. Jadi generasi nanti, generasi simbolan HP itu besok positif, harus pernah sampaikan waktu kita di Jakarta, ingat ada
Anak-anak dari Surabaya jatuh sedikit langsung patah. beda dengan anak-anak dari film belum di secara masih karena fisiknya dari kecil masih terbiasa jalan kaki naik, kemudian masih sering poli di lapangan kalau sore, ini fisiknya masih terjaga. Kemudian negatif yang kedua radiasi. HP ini punya radiasi, itu ada radiasinya. Kalau terlalu sering dipakai atau terlalu sering dekat dengan kita, itu tubuh kita akan terpapar namanya radiasi, bisa menyebabkan penyakit-penyakit tertentu dan sering pusing, kemudian matanya sering semaput itu masuk pernah tersidik oleh semaput itu jangan terlalu sering pegang HP, jauhkan HP-nya sedikit ya. Kemudian selanjutnya melawan terhadap tindakan kejahatan. Sebutkan satu contoh kejahatan karena penggunaan gadget. Orang online. Penipuan. Pernah begitu? Lewat HP? Isinya bagaimana? Apa itu minta tolong Transfer atau beli pulsa? Nggak boleh. Kalau ada hal semacam itu, penipuan, minta transfer pulsa, minta transfer uang, itu kalian diamkan saja. Jangan ada tanggapi. Kalau yakin, tanyakan kepada orang-orang yang lebih dewasa, tahu bapakmu, ibumu, mbakmu, masmu, mbak orang, tidak apa-apa. Kemudian pemborosan. Kenapa pemborosan? Karena HP kita perlu namanya internet itu asalnya dari kuota data atau yang kalau belum pakai wifi. Sebelumnya kita ada HP, ada internet, kita nyaman-nyaman saja. Tapi setelah ada HP, ada internet, tunggu data. Berapa bulan itu? 1 bulan sekali. Nah, video 1 bulan sekali. Yang hari ini HP-nya nggak ada pakai datanya. Ya tadi kok WA saya. Ya, stop. Ya, bro. Setelah melihat dampak negatif dari gadget, ya saya sampaikan di depan. Adakah yang menurut kalian masih banyak dampak negatifnya? Gadget, HP, acung, karena memang apa? Mengganggu fisik. Selain yang di atas, yang di depan, canduan. Awas. Gampang stres. Pernah mendengar kalimat pornografi dan pornografi? Pornografi pernah? Pornografi? Pornografi itu kalian mengakses atau melihat hal-hal yang seharusnya tidak kalian lihat menggunakan salah satu dampak negatif penggunaan HP. Kalau pornografi, kalau pornografi kalian melihat mengakses, kalau pornografi kalian yang beraksi menggunakan HP kalian, foto selfie, rekam video, itu namanya pornografi. Itu salah satu dampak negatif dari jadi. Kalau tren sekarang yang sering pakai atau menggunakan TikTok dan menggunakan TikTok itu kan banyak yang juga terkawan-kawan ya. Jadi betul.
itu salah satu dari negatif dari gadget atau kemudian langkah menggunakan gadget yang baik. Tapi sebelum terangkan, nanti saya akan memberi hati-hati menggunakan gadget. Mulai langkah ketika berada di rumah sebaiknya mengatur waktu sebaik-baiknya setelah belajar, kemudian menggunakan gadget. Menghindari mengakses situs porno atau mendownload konten-konten porno. Satu saat HP di bawah setelah cek. Ya? Bisa cek. Bisa? Sanggup? Jadi history browsing kalian itu masih terbaca, bisa dibaca. Seminggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, browsing kalian bisa dibaca. Historinya yang dilihat, hati-hati ya, historinya bisa dibaca. Kemudian menggunakan gadget jika diperlukan, hal yang penting saja. Tugas sekolah, share di grup kelas, seperti tadi, share di grup kelas tentang alamat atau web yang ada nanti diakses dari kalian. Kemudian memperbanyak konten-konten religi. Saya yakin nih, hampir semua konten religi, Pak. Religi ya penting. Kalau bilang pasang nanti keagamaan religi. Tausiah. Kamu jangan melihat TikTok betah nanti lah dua orang ramah. Jangan ya. Terus memberi kode pengaman agar nanti gadget kita aman buat kemudian tidak menggunakan gadget untuk bermain game secara berlebihan. Bermain game boleh. Saya jawab boleh, tapi waktunya jangan berlebihan. Manajemen waktu ketika main game dan belajar harus begitu banyak belajarnya dulu. Nah, nanti akan diwadahi oleh sekolah kita. Ada namanya ekstra sport. Nah, turnamen sport. Gunakan gadget untuk mencari bahan belajar. Silakan. Gunakan gadget untuk mengakses pembelajaran. Nah, nanti akan kita atur. Setelah ini nanti kita akan promokan setelah melihat video tutorial. Kita akan promokan. Semuanya nanti saya akan memperlihatkan sebuah video, kalian amati, kemudian nanti untuk kelompok. Siap? Membentuk kelompok. Siap. Sudah. Ketiga. Ini saya berikan dulu. Pas diberi ini sesuai lagi. Sambil melihat video. Kelompokkan. Nanti tidak apa-apa, tapi tidak perlu video. Ini ngelek. Coba. Nah, boleh. Ya. Go.
Bawah ya. Perhatikan dulu. Jangan berkomentar. Apa itu? Tenang. Perhatikan, saya berkomentar. Cukup. Sekarang
Oh, belum, bentar lagi. Nanti tadi kan sudah diberitahu Bu Mimi. Setelah ini apa kegiatannya? Bersih-bersih, kegiatan besok. Ini sedikit lagi. Coba kalian kerjakan di lembaran yang sudah diberikan, bergabung satu kelompok, kemudian nanti dikumpulkan. Hanya 3 soal, ya. Kelompok gabung. Digeser kursinya aja, kursi digeser. Tuh, sambil saya tangan lagi ya, biar nanti untuk mengingat-ingat. Karena tugasnya seputar video itu. Karena tugasnya seputar video yang boleh sambil lihat, ya, jangan lupa. Ingat kesepakatan kelas tadi, hargai pendapat orang lain, hasil yang ditulis komunikasikan dengan seluruh anggota kelompok. Pak. Ada kesulitan? Ada toh? Apa ditulis sini dapat? Kesulitan ada? Salam. Kelas 9 kan bawa sepeda sendiri-sendiri tuh. Ya terus. Nanti kalau kan udah dijemput untuk saya, dijemput tanpa itu. Ada yang dijemput siapa? Iku. Udah dia bukan. Kerjakan ini apa guys? Lupa waktu. Bisi? Oh, sama bisi? Sudah tak? Jangan lupa bisi atas. Sudah belum? Oh, belum mulai.
Ayo tinggal kesimpulan. Tinggal kesimpulan. Kalau kita lemah, dapat Tinggal kesimpulan. Ayo. Beri pelajaran bagi kita semua untuk memberikan bisa informasi terkait tentang Sudah selesai? Sudah ya? 5 menit lagi lah. Dua menit. Kesimpulan. Satu aja. Kesimpulan hari ini, kegiatan hari ini apa kesimpulannya? Oh saya dapat mengetahui Pak, ahli dari gadget, terus Satu menit. Oke, Udah ya? Udah ya? Cukup? Selesai? Selesai? Nanti buat coba ya. Selesai? Tadi kan di awal sudah dijelaskan. Nanti kegiatannya apa? Misalkan mandiri, belajar mandiri, diskusi kelompok, terakhir mempresentasikan. Apa anda tahu? Masuk hari? Sekilas saja, tidak usah lama. Satu kelompok paling nanti hanya beberapa menit. Semuanya nanti maju satu kelompok, kemudian sampaikan hasilnya, dibacakan hasil diskusinya. Dimulai dari yang paling dekat dengan saya. Ini Mas Glenn. Semua yang baca tahu. Saya akan menyampaikan hasil diskusi dari Kapten Sujoto seperti itu biasa. Gitu. Salam dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan hasil diskusi dari kelompok saya. Baca ada apa? Ayo, jangan malu-malu. Satu, diskusikan dengan kelompok Anda sebutkan dampak positif dari gadget dan video yang ditampilkan. Satu, memudahkan komunikasi. Dua, menambah pengetahuan. Dua, diskusikan dengan kelompok Anda sebutkan dampak negatif dari gadget dan video yang ditampilkan. Satu, kurangnya interaksi terhadap sesama. Dua, hilang fokus. Tiga, masa perkembangan terganggu. Kesimpulan dari kegiatan hari ini, lebih bijak menggunakan gadget. Sudah? Sudah. Nanti semuanya. Siapa dulu? Bapak mana dulu? Itu atau? Oke, saya. Bawa kesempatan lagi. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca. Ini petunjuknya nih Pak. Ini tidak usah. Satu.
Diskusikan dengan kelompok Anda sebutkan dampak positif dari gadget dari video yang ditampilkan. Pakai meja yang enggak bisa mendapatkan uang dari membuat video atau konten. Dapat mencari ilmu dengan mudah. Kedua, diskusikan dengan kelompok Anda sebutkan dampak negatif dari gadget dari video yang ditampilkan. Bisa membuat kecanduan, bisa membuat mata sakit, membuat kita malas. Terus kesimpulan dari kita hari ini bahwa kita bisa mengetahui dampak positif dan negatif dari bermain gadget atau HP. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap aku mandi. Salam, mana tadi lagi nak? Ayo. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan hasil diskusi saya tentang cerdas menggunakan gadget. Diskusi dengan kelompok Anda sebutkan dampak positif dari gadget dari video yang ditampilkan. Satu, untuk membangun kita tidur, untuk media komunikasi. terus Dua, diskusikan dengan kelompok Anda sebutkan dampak negatif dari gadget dari video yang ditampilkan. Menjauhkan kita dari teman, membuat kita malas, membuat kita lemah. Kesimpulan dari kegiatan hari ini memberikan informasi dampak positif dan negatif dalam penggunaan gadget. Bukan dari saya. Kami wassalamualaikum warahmatullahi Oke. Nanti itu dikumpulkan jawaban saya. Kemudian selanjutnya di web atau di link yang dibagikan oleh Revan tadi itu ada yang namanya angket. Angket kalian buka ya. Nanti di situ ada pertanyaan-pertanyaan, kalian jawab pilihan 1, 2, 3. Harusnya sekarang, tapi karena waktunya sudah habis. kalian waktunya sholat, nanti gadgetnya digunakan untuk menjawab angket. Salah satu bentuk kegiatan positif menggunakan gadget untuk pembelajaran. Gadgetnya digunakan menjawab angket. Satu. Yang kedua, di situ ada dan juga belum tadi. Juga ada pertanyaan-pertanyaan. Itu namanya evaluasi. Hasilnya di situ. Nanti kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di situ. Nanti akan merekam di data saya di komputer. Misalkan nama kamu, kemudian jawab apa, jawabannya apa, nanti akan langsung terekam di komputer saya. Bisa dipahami? Bisa? Dulu. Apa? Nggak apa-apa. Kesimpulannya apa, anak? HP atau gadget itu ibarat dua mata pisau. Tahu pisau? Yang satu tajam bisa digunakan bermanfaat untuk kita, tinggi motong-motong dan sebagainya. Satu bisa melukai kita. Hati-hati menggunakan gadget. Hati-hati menggunakan gadget. Gunakan dengan positif, dengan bijak. Jangan gunakan gadget untuk hal-hal yang merugikan kalian. Seperti yang saya sampaikan di depan tadi, ada pornografi dan sebagainya. Gunakan untuk kegiatan-kegiatan yang positif. Bisa dipahami? Bisa dilaksanakan? Bisa dipahami? Bisa dilaksanakan? Tugasnya dikumpulkan? Iya Pak Bo. Monggo Pak Daun. Pak. Mata pisangnya. Demikian untuk pertemuan kita hari ini terkait dengan gadget. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan
bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa diterapkan dalam kehidupan kalian di rumah maupun di sekolah nanti. Terima kasih, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah Kak Didin, tadi kita sudah melakukan observasi luar biasa nih Pak Siap. Didin. Tadi anak-anak jadi luar biasa, sangat kooperatif ya Pak. Baik, coba kita refleksikan bersama ya Bapak ya. Kira-kira apa yang bisa Bapak refleksikan untuk pembelajaran kali ini Pak? Sekilas Bu Riana, Iya. ketika di kelas tadi saya pelaksanaannya, saya ketika Iya. pelaksanaan proses belajar mengajar itu hampir atau mendekati sesuai dengan perencanaan Iya, yang alhamdulillah. sudah saya siapkan sebelumnya. Iya. Kemudian mungkin yang perlu saya kembangkan lagi tentang ini Bu ya, diskusi kelompok. Oh, diskusi kelompok. Diskusi kelompoknya ya. Oke. Karena diskusi kelompok itu seperti yang saya sampaikan ketika pra-observasi itu Oke. banyak nilai yang ada di situ. Jadi mungkin nanti kita kembangkan kembali, kemudian dari observasi tadi juga bisa dilihat nanti hal-hal apa yang bisa nanti saya tingkatkan di pembelajaran selanjutnya agar nanti anak-anak lebih aktif dan antusias dan yang penting merasa nyaman ketika di kelas. Jadi di refleksi ini sungguh sangat bermanfaat untuk Bapak, untuk saya sendiri. Ya. Berarti sebagai cerminan kita nih Bapak. Iya, juga. Karena tadi yang sudah bagus, Anda banyak hal-hal ya Pak yang bagus ya. Iya. Untuk strategi-strategi yang sudah Bapak siapkan, Anda bisa berjalan semua nih Pak dengan baik. Alhamdulillah. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya insya Allah sudah tercapai semua ya Pak ini. Insya Allah sudah Bu. Oke, baik, luar biasa. Kiranya kalau untuk rencana tindak lanjut Bapak, tadi kan Bapak sudah Iya. misalnya melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, semua diferensiasi insya Allah sudah masuk ya Bapak. Sudah masuk ya. Kemudian KSE-nya sudah masuk, budaya positifnya juga, kerjasamanya anak dalam diskusi juga sangat terjalin baik tadi ya Pak ya. Iya. Kemudian untuk rencana tindak lanjutnya bagaimana ya Pak ya? Rencana tindak lanjut saya Bu Riana, jadi nanti saya mengharapkan mendapatkan semacam solusi-solusi atas kendala yang saya alami selama proses belajar mengajar anak di kelas. Tentunya masih ada banyak kekurangan, tapi dengan adanya supervisi ini diharapkan ke depan ada solusi yang baik untuk saya. Jadi misalkan pembelajaran berdiferensiasi itu kan meskipun sudah muncul ketika di kelas, tapi kan ke depan harus kita tingkatkan kembali tentang baik itu di kontennya agar anak-anak kita kembalinya ke anak. Kemudian pembelajaran berdiferensi tentang produknya, mungkin ke depan produknya harus kita kembangkan lagi, tidak hanya terbatas hasil kerja dari anak. Mungkin seperti itu Bu. Ya. Dapat kita simpulkan berarti pembelajaran yang sudah Bapak lakukan hari ini sudah berpihak kepada anak ya Bapak ya, dan tentunya Bapak sudah menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik di sini. Nah kan ya Pak ya, luar biasa Bapak, semoga nanti apa yang Bapak rencanakan bisa Bapak eksekusi ya Pak ya. Amin. Oke. Ya. Oke, luar biasa. Kemudian untuk rencana pengembangan diri Bapak. Iya. Tuh. Oke, kita masuk ke rencana pengembangan. Tadi kan rencana tindak lanjut, sekarang nanti kiranya yang ingin Bapak kembangkan setelah ini tuh apa saja nih Bapak? Kalau di aktivitas pengembangan diri budaya, yang pertama tentang tujuan pembelajaran, kemudian ada model pembelajaran yang bervariatif agar anak tidak bosan, kemudian kemampuan mengelola kelas, bagaimana kita membuka, kemudian memberikan materi kepada anak, dan bagaimana kita menutup dan menarik kesimpulan dari kegiatan di anak. Dan yang selanjutnya juga pembelajaran berdiferensiasi itu harus selalu kita kembangkan, jangan sampai hanya stagnan, sudah merasa cukup, kita harus tetap dikembangkan. Berarti Bapak masih untuk aktivitas pengembangan ini masih seputar
berkat pembelajaran di Bapak. Iya. Tadi Bapak membuat tujuan pembelajaran, tentunya ya bisa tujuan pembelajaran tersebut tentunya ya memang kita punya kurikulum ya Bapak. Iya, iya. Tapi kan kembali lagi kurikulum kita kurikulum merdeka, Merdeka. yang mana Bapak diberikan kebebasan untuk membuat modul ajar disesuaikan dengan kebutuhan anak nih Pak ya. Betul, betul. Luar biasa, mau nanti dikembangkan lagi. Kemudian untuk model pembelajarannya, Bapak ingin mengembangkan model pembelajaran lebih variatif seperti itu. Iya. Kemudian untuk pembelajaran diferensiasi tentunya Bapak kembangkan lagi, Bapak buat inovasi-inovasi Betul, yang betul. lebih. Iya. Nantinya tentunya muaranya pembelajaran yang lebih anak. Atau ya, Betul. kalau untuk tujuan yang hendak dicapai kira-kira seperti apa nih Bapak? Kalau di tujuannya Bu Riana, kalau di tujuan pembelajaran yang disampaikan di pertama tadi itu, jadi seorang guru itu harus bisa merumuskan tujuan pembelajaran dan dapat menyampaikan tujuan pembelajaran. Kalau di bimbingan konseling itu kan memang kita sudah ditentukan tujuannya seperti ini. Cuma nanti mau dikemas bagaimana seperti yang disampaikan Bu Riana tadi, karena kita kurikulum merdeka. Untuk dikemas bagaimana memang kami diberi keleluasaan selama itu tidak keluar dari real ya. Kemudian model-model pembelajaran yang sudah ada itu harus kita pelajari Bu, dan kita untuk menambah referensi kita sehingga nanti anak itu tidak merasa bosan dengan model pembelajaran yang itu saja, tidak monoton. Jadi memang harus kita perlu belajar dan terus belajar sebagai seorang guru. Kemudian terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi yang ingin saya capai adalah tentunya terus berinovasi sehingga konten-konten kemudian proses dan produknya itu juga bervariasi. Biasa Bapak, sehingga nanti untuk Bapak untuk ukuran keberhasilan sendiri, tadi kan Bapak sudah merencanakan aktivitas pengembangan beberapa tujuan juga Bapak sudah sampaikan. Kemudian ukuran keberhasilannya sendiri seperti apa nih Bapak? Yang pertama tentunya kita orientasi kita adalah berpihak pada murid. Jadi yang pertama adalah murid mengerti dan mampu menguasai tujuan pembelajaran yang kita sampaikan. Kemudian murid merasa nyaman karena dengan metode pembelajaran yang kita gunakan bervariasi dan akhirnya anak-anak itu tidak jenuh dan monoton. Itu ukuran keberhasilannya itu. Kemudian untuk pembelajaran berdiferensiasinya, ukuran keberhasilannya kembali lagi ke anak. Anak itu akan merasa nyaman dan senang ketika berada di dalam kelas dengan kemampuan kita untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan harus dikembangkan terus, baik itu konten, produk dan prosesnya. Seperti itu ya. Baik, sekali lagi ya Bapak ya, pembelajaran kita berpihak kepada Anak. Mungkin Bapak sebagai ini kan di sini Bapak sebagai aktor ya Bapak. Kiranya seorang aktor ini butuh dukungan dari siapa saja ya Bapak. Tentunya yang paling penting dan pokok di sekolah adalah pimpinan kepala sekolah, kemudian juga rekan-rekan guru, juga kurikulum yang mana nanti yang mengatur alurnya proses pelajaran di sekolah dan kurikulum. Kebetulan juga saya mendapat support penuh dari kepala sekolah dan rekan-rekan guru untuk melaksanakan apapun yang penting untuk kebaikan anak. Dan tentunya berimbas kepada sekolah nih Pak, kemajuan sekolah luar biasa Pak Didit. Ya, saya lihat sendiri untuk warga di SMP 2 ini semuanya support penuh untuk Pak Didin ya, baik itu kepala sekolah dan juga dewan guru. Kira-kira Bapak untuk pengembangannya, Bapak waktu memulai pengembangan itu kapan nih Bapak? Bapak merencanakan kapan? Iya, karena kita kan saya lanjutkan Bu Riana terkait dengan waktu.
Karena rencana pengembangan ini kan saya peroleh atau saya dapatkan ketika setelah pelaksanaan supervisi. Jadi depan insya Allah setelah kegiatan ini atau pembelajaran yang akan datang sudah akan kami siapkan tentang apa yang kita rencanakan. Jadi kalau ditanya waktunya kapan, pembelajaran yang akan datang. Oke, siap. Terima kasih Bapak, semoga Bapak tetap berkomitmen terhadap aktivitas pengembangan dan rencana pengembangan ke depannya lagi di Bapak Iya. Oke Bapak, selanjutnya untuk pasca observasi insya Allah sudah sampai di sini Bapak. Harapannya untuk pembelajaran ke depannya ini nanti Bapak bisa kembangkan kembali, tentunya untuk pembelajaran berdiferensiasi, kemudian keterampilan sosial emosional dan juga budaya positif Bapak bisa terus terapkan di kelas, Bapak kembangkan kembali sehingga harapannya nanti pembelajaran di kelas Bapak itu lebih menyenangkan lagi. Maka dia Bapak ya, dan tentunya berpihak kepada anak happy, insya Allah apa yang menjadi materi itu bisa masuk. Mungkin Pak Didin sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya kita akan merefleksikan bersama Bapak sebelum kita tutup.